Kasi ito bunyi ini. Apakah kacamataku? Kacamata.
Asdep Pelayanan Anak Kemen TPPA. Bu Lani, selamat pagi Bu. Pagi Mbak. Bu Lani, ini kita berbincang terkait kasus kekerasan seksual di pondok pesantren di ABTP. Nah ini langkah-langkah yang saat ini dilakukan oleh Kemen TPPA seperti apa? Ya, sejauh ini KPPA sudah berkoordinasi ya tentunya dengan pihak dinas PPPA dan PPPA di Lombok Timur NTB, khususnya Lombok Timur ini ya, karena memang kejadian itu yakin. Dan kami memastikan agar korban yang saat ini telah melapor ya, dan juga beberapa saksi tentunya yang kita saja memang itu nanti juga menjadi korban, itu kami melakukan pendampingan secara psikologis maupun sosialnya gitu ya. Jadi dari proses hukum juga tentunya kita mendampingi seseorang korban yang telah melapor. Oke, ini menjadi perhatian seluruh masyarakat Abdulani akhirnya, karena lagi-lagi pada pesantren yang dinilai aman dan memang keamanan ternyata justru membuat orang tua resah. Ya, jadi memang tidak hanya ini ya sebenarnya konteks yang artinya ini bukan kejadian pertama yang baru yang terjadi di lingkup pendidikan atau pendidikan ya, terutama pondok pesantren yang beberapa kali kasusnya kami terima. Dan sebenarnya kan ini oknum Pak Ustadz atau birokrasi atau pendidik gitu ya, kita anggap pendidik itu justru melakukan kekerasan gitu terhadap anak didiknya. Dan ini yang tentunya ada regulasi yang mungkin salah gitu ya di dalam kontes, tentunya misalnya terkait dengan legalitas dirinya kontes, kemudian aturan-aturan yang yang tidak sesuai gitu ya, tentunya dengan kurikulum dan lain sebagainya. Ini menjadi perlu perhatian dan catatan, dan tentunya juga perhatian juga terhadap para pelaku yang tentu kita tidak bisa samaratakan. Bisa ada yang mungkin ustaz atau tenaga pendidik yang memang bertujuan untuk mendidik anak didiknya gitu ya, yang menganggap itu sudah berhasil, meskipun tidak kita pungkiri bahwa itu banyak gitu ya, tapi ini terjadi di beberapa case yang memang situasinya saat ini mengatasnamakan agama, dan ini yang perlu treatment secara hukum ya, menurut saya efek jelas terhadap pelaku yang betul-betul bisa tidak akan terulang kembali gitu ya kasusnya. Oke, jadi sekali lagi ini adalah hanya oknum dan tidak semua pondok pesantren seperti itu ya Bu ya. Betul. Baik, tadi Bu Lani menyebutkan terkait dengan legalitas berdirinya pondok pesantren. Apakah ini juga terpengaruh pada pendidikan di sana? Ya tentunya ya, karena artinya kita juga bicara case ini saja gitu ya, tapi beberapa case misalnya seperti tidak hanya di pondok pesantren tapi lembaga-lembaga panti gitu dan lain sebagainya, itu juga terkait dengan legalitas dirinya. Dan ketika legalitasnya ternyata dipertanyakan gitu atau tidak ada gitu, justru ini kan yang membuat bahwa ada kesalahan prosedur di sini, sehingga tentunya pendidik yang mendidik juga tentu dipertanyakan gitu kan. Sementara secara struktur organisasinya saja kita sudah bertanya, apalagi pendidiknya gitu. Jadi stepnya akan perlu review yang atau regulasi yang tepat menurut saya begitu. Tadi Bu Lani juga menyebutkan karena adanya pendampingan bagi para korban. Ya, dalam jenis seperti apa? Ya, jadi tentunya para korban yang saat ini kita dampingi itu ada 3 yang dari laporan polisi ya, dari daerah di koordinasi dengan daerah melakukan pendampingan untuk pendampingan di proses hukumnya gitu ya. Tentu para korban ini mengalami kita nggak bisa lihat langsung depresi gitu ya, tapi pasti mengalami shock dan trauma gitu ya. Dan ini yang perlu diassessment pastikan gitu, karena apakah betul anak korban ini mengalami trauma dan lain sebagainya, dan juga ketika proses hukum tentu ketika BAP dan lain sebagainya dan lainnya, itu kan membuat juga perlu ada dampingan terhadap anak korban. Jadi kami memastikan agar pertama korban memiliki hak-haknya untuk mendapatkan pendampingan baik secara psikologis, sosial
aturan perundangan yang berlaku seperti itu. Oke, tadi Belanda menyebutkan 3 orang yang baru melaporkan, begitu ya Bu ya, sebagai korban. Ya. Yang lainnya bagaimana? Ya, ini juga yang kami justru sedang berusaha bekerja sama juga dengan pihak penyidik ya agar membuka ruang untuk penyidikan lebih mendalam kepada santri-santri lainnya yang tentunya mungkin saja mengalami hal-hal yang sama atau serupa gitu. Jadi kami tetap melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum supaya ini sebenarnya karena sedang dalam penyidikan gitu ya, tapi tentunya santri-santri yang terduga gitu ya itu tetap kita dampingi apabila ada yang mengalami ketakutan dan lain sebagainya begitu. Oke, pendampingan secara psikologis ya Belanda. Betul, ya. Kemudian bagaimana terkait dengan restitusi atau ganti rugi? Ini kan kemarin juga menjadi salah satu poin penting begitu untuk korban. Jadi betul sekali. Jadi kita sekarang sudah ada undang-undang terbaru ya nomor 12 tahun 2012 tentang PPKS, di mana hak korban atas penanganan, perlindungan, pembunuhan itu dapat diberikan ya, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi atau ganti rugi dari korban kekerasan seksual. Jadi ketika biaya-biaya yang dikeluarkan, kemudian kadang-kadang juga ada yang berat ini adalah kita mungkin menyerahkan pada lembaga yang berwenang ya, dalam hal ini LPSK yang akan menghitung berapa restitusi atau ganti rugi, dan kita akan tawarkan juga kepada korban apakah memang berkenan gitu ya untuk mengajukan restitusi gitu. Tapi kita akan melakukan restitusi ini karena ini adalah salah satu upaya untuk pemenuhan hak korban atas perlindungan dan pemulihan terhadap yang sudah dialami gitu. Selain dari tentang PPKA ini mendorong terkait dengan undang-undang trauma dan sebagainya, kemudian juga restitusi. Ayo, yang lain apa? Ya, upaya lain-lainnya kita setelah ini kan pasti ada banyak yang saya perlu menunjukkan ini karena terjadinya kasus ini tidak hanya sekali gitu ya di Polres, dan kami dari Kementerian PPKH juga kebetulan kami juga itu akan berkoordinasi juga dengan unit kerja lain ya untuk melakukan upaya-upaya supaya ini tidak terulang kembali ya. Jadi apa yang perlu kita perbaiki lagi, kemudian bagaimana pendidik agama gitu ya yang menjadi saat ini itu juga harusnya tidak hanya melindungi anak tapi juga menuntut anak pada kegiatan yang baik dan juga, tapi justru melakukan kekerasan. Dan ini kan harus ada upaya untuk tidak seperti itu. Jadi pendidik ini harus dialihkan supaya punya mindset yang benar terkait dengan terutama yang mengatasnamakan kami bekerjasama tentunya berkoordinasi dengan Kementerian Agama dalam hal ini untuk melakukan upaya-upaya tersebut begitu. Oke, ini juga dari Kementerian apakah nanti kedepannya akan ada semacam koordinasi begitu dengan kementerian lembaga untuk memantau prosedur operasional di pondok pesantren? Ya, sedang dan sebenarnya sudah beberapa kali juga kita berkoordinasi ya terkait dengan hal ini karena marak yang terjadi di pondok pesantren di sebuah pesantren pendidikan yang berbasis agama. Kita sudah melakukan beberapa kali, jadi tentunya kita harus masuk dalam upaya. Bulan ini terakhir Ibu pesan untuk pendengar kita di pagi hari ini. Kami akan memberi ya kepada masyarakat untuk terus mengetahui karena tidak korban agar kejadian ini supaya nanti terbuka gitu ya untuk bertanya kepada anaknya tentang apa yang dialami ya baik itu di orang eksternal dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang mungkin kadang-kadang kita itu bisa apabila ada melihat dan menyaksikan apabila menjadi bau kekerasan itu langsung untuk laporkan terus kepada pihak yang berwajib ataupun Kementerian PPKH melalui layanan kapal 123. Kemudian Bulani, terima kasih untuk berbincang dengan kita.
artinya ini dalam waktu sudah cukup lama ini untuk anak-anak dapat juga korban dari kekerasan seksual maupun bagaimana pendampingan trauma healing dan sebagainya. Ini juga menjamin bagaimana anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan sosial. Kita masih pendengar di pagi hari ini. Kita masih akan kontak dengan Ketua LPB Murianti Eni, dan juga untuk Anda pendengar juga bisa memberikan opini apa ataupun komentar Anda terkait dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren. Anda bisa bergabung di 021 352 3172 3844545 386 612 386 2375, atau bisa juga melalui WA kami 081 399 399. Kalau kita bicara terkait dengan kasus ini, tentu menjadi perhatian utamanya orang tua ketika menitipkan anak-anaknya di suatu lembaga pendidikan, karena menjadi lebih selektif, lebih memilih lagi. Ini tepat tidak untuk anak saya. Kemudian juga akhirnya bagaimana dari pemijat pendidiknya, guru-gurunya, kemudian juga berkaitan dengan legalitas dari pondok pesantren itu sendiri yang tadi Bulani dari Kemen PPPA juga sudah menyampaikan. Ini menjadi salah satu perhatian dari pemerintah bagaimana operasional dari pondok pesantren itu sendiri. Ya, kita berkaca dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang marak terjadi ya. Kemudian juga tentu ini masyarakat perlu melihat ini dengan pandangan berbijak begitu. Apalagi kasus ini menimpa anak-anak ya, anak-anak umurnya 16 sampai dengan 17 tahun, dan artinya memang tersangka ini sudah terancam hukuman yaitu maksimal 15 tahun hukuman penjara. Baik, kita sudah bersama dengan Murianti Dewi, Ketua LBH Aktif NTB. Bu Murianti, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ibu suaranya kecil sekali, Bu Murianti. Ya, selamat pagi. Oke, sudah jelas Bu Murianti. Bu Murianti, kalau dari LBH Aktif sendiri sejauh ini update kasusnya seperti apa Bu, pendampingannya Bu? Ya, kami diperlukan bekerja sama dengan Polres Lombok Timur dan Polda di dalam penanganan kasus ini, dan kami juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Polda ITB dan Polres Lombok Timur yang bergerak cepat untuk penanganan. Jadi kami dalam proses-proses bekerja bersama bagaimana kasus ini bisa cepat, terutama terkait dengan penangkapan pelaku. Oke, Bu Murianti, ini kan dua pelaku itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian ya Bu ya? Iya, sudah. Sementara update-nya tadi kami menerima informasi dari Kemen PPPA, dari korban yang sudah melapor itu masih 3 Bu, yang lainnya belum. Ini gimana Bu? Ini juga orang itu terkait dengan dia kontak. Jadi satu kontak di Lombok Timur itu yang terkait ini ada 2 kontak. Jadi 3 orang itu yang sudah melapor itu, 2 orang di kontak yang Kota Raja dan 1 orang kontak itu. Oke, ini Bu Murianti dan teman-teman di LBH juga masih menunggu laporan-laporan dari korban lain atau bagaimana? Ya, untuk sementara ini kami untuk yang kami tak bantu yang ada di satu kontak ini yang melapor itu dari 1 orang, dan saat ini memang kami sedang sedang melakukan halnya ada mau melapor juga, karena mereka banyak dari mereka yang kami juga ada beberapa dari korban itu tidak ingin melapor. Alasannya? Kita tidak tahu sih alasan apa, mungkin karena takut ini ada intimidasi, bisa juga ketakutan karena ini bagian dari Pemda tidak mau bermasalah. Nah, ini dari teman-teman LBH juga artinya melakukan pendekatan kepada para korban ya? Ya, di beberapa korban yang kami lakukan juga melakukan pendekatan agar dia juga mau memberikan laporan. Baik, Bu Nur Hayati, untuk korban-korban yang sudah melapor ataupun yang belum melaporkan saat ini update kondisi mereka bagaimana? Mereka pulang ya, atau saat ini akan di tempat rumah aman begitu dari LBH atau bagaimana? Untuk memang dalam selama ini
terkait dengan korban melapor ini memang sudah ditangani secara untuk rumah amannya, memang belum ditempatkan di rumah aman karena kemarin sempat yang menawarkan untuk ke rumah aman, tetapi pihak keluarga merasa di rumah itu cukup aman. Tapi meskipun demikian, kami juga tetap intensif melakukan pemantauan terhadap korban. Apakah di situ benar-benar aman atau tidak, karena dia tidak berada di posisi rumah aman. Nah, kemudian terkait dengan korban lainnya, memang di situ memang kalau begitu satu itu memang itu data yang kami dapat dari korban, tetapi poin itu kami tinggi juga itu masih sifatnya dugaan, karena korban datanya yang ada di kami itu ada dari data tahun 2016. Ini sudah berlangsung selama 7 tahun ya Bu ya? Ya, jadi memang yang sudah melapor ini, proses korban yang sudah melapor ini memang kejadian kasusnya dari 1 tahun sebelumnya sampai saat ini kemudian berani untuk melapor, tapi beberapa korban lainnya yang diduga, kami masih menganggap diduga supaya itu kena ini kan sudah berlangsung lama, karena kami juga memiliki data yang masih di antara mereka sekarang ini memang sudah tersebar, ada yang sudah menikah, ada yang yang sudah tamat dari contoh. Baik, ini kebanyakan korbannya memang dari NTB sendiri atau dari luar NTB Bu? Ya, kebanyakan dari NTB. Dari NTB. Bu Nur Hayanti, nanti untuk jangka pendeknya yang akan dilakukan dari LBH selain menunggu laporan dari korban, selain memantau update informasi dari Polda, apalagi? Ya, kami saat ini sedang berproses dengan PSK. Jadi PSK juga kemarin sudah kita bersama-sama melihat perlindungan yang penting yang diberikan. Karena kami dari LBH APKPD di dalam proses penanganan sudah hanya bekerja bagaimana penanganan untuk penanganan pelaku, tetapi penting juga untuk memberikan pemulihan kepada korban. Pemulihan ini tidak hanya bicara soal pemulihan secara psikologisnya, tetapi juga pemulihan juga ini juga perlindungan juga diberikan kepada tidak hanya kepada korban, tetapi juga keluarga korban yang korban dan saksi seperti itu. Kita juga bicara bagaimana nanti hak-hak korban ini juga bisa terpenuhi terkait dengan kemudian material dan materialnya selama proses penanganan. Dan kemarin kita juga bersama LPSK sudah membuat misian perizinan yang diminta oleh korban ini terkait untuk pengajuan restitusinya. Ya, ganti rugi ini yang saat ini menjadi prioritas juga ya Bu ya? Ya. Bu Nur Hayanti, terakhir Ibu, ini apa yang diharapkan dari kasus ini Bu? Nantinya ke depannya seperti apa untuk proses hukumnya, kemudian juga penetapannya kemarin dari pihak polisi itu menetapkan 15 tahun bulan penjara. Sudah cukup kah? Ya, kami apresiasi kami juga mengikuti kenapa kemarin penetapan ini kan juga menjadi kewenangan daripada nanti keputusan pengadilan, tapi kami dari LBH sebagai kuasa hukum dari korban ini juga tetap mengawal bagaimana korban ini memberikan keadilan, mendapatkan keadilan dan korban ini juga bisa ditindak pidana sesuai dengan amanat undang-undang yang ada seperti undang-undang PPKS dan undang-undang perlindungan anak. Tetapi kami saat ini memang sudah bagaimana yang sudah informasikan melalui media bahwa akan berhubungan dengan hukuman menegakkan penjara. Misalnya bisa saja kita juga kalau saat ini kami juga sedang mengupayakan ada korban lain yang melapor, bisa saja itu lebih dari itu. Jadi itu memang kewenangannya daripada hasil keputusan. Kita juga sebagai pendamping tetap berkawan. Baik, siap. Bu Nur Hayanti, terima kasih untuk informasinya dan tiga di pagi hari ini. Ya, nanti kita akan terus kawal kasus ini. Ya, Terima kasih Bu Nuryanti Dewi. Selamat pagi Bu. selamat pagi. Nuryanti Dewi, Ketua LPH API LTB. Bicara mengenai agama, demokrasi sebetulnya bukan merupakan suatu
topik kita penanganan 41 korban kekerasan seksual di NTB. Pendengar, kita sudah bersama dengan Nasrullah, Ketua Hukum dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah. Nasrullah, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, Ya, Pak Nasrullah, ini respon terkait dengan penanganan 41 korban kekerasan seksual di lembaga keagamaan di NTB ini apa? Ya, kami melihat kasus itu sebenarnya cukup prihatin juga ya. Karena mengapa sering berulang, bahkan kita sudah pernah terjadi dan terus berulang. Makanya kami mengatakan seperti itu dan berharap bahwa para pelaku yang diduga melakukan Oke, karena ini sangat banyak dan korban terus baik. Nah, ini langkah-langkah kritis seperti apa yang nantinya akan dilakukan dari teman-teman di PP Pemuda Muhammadiyah? Kalau dari kami sih kami kita akan pantau kasus ini bagaimana proses peradilan dan proses hukum yang berlangsung dari kami. Karena peristiwa tersebut itu kan lagi dikawal oleh teman-teman di bagian hukum yang ada di NTB. Kita akan bantu pantau dari Jakarta. Tapi kalau dari kami pemerintah khususnya anak-anak ini dan kan ini harus dievaluasi dan disaksikan kalau misalnya jika ada pelanggaran yang dilakukan di institusi tersebut. Baik, Pak Basro, tadi kita sudah berbincang juga dari KPK karena mereka nanti akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pemenuhan hak korban ya Pak ya, tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat selain tadi dari Muhammadiyah akan melakukan pantauan jarak jauh, adakah pendekatan khusus ke sana? Tetapi bila teman-teman yang membutuhkan bantuan atau partisipasi pembelian tersebut, kami bukan. Nanti memangnya dari Muhammadiyah apakah mungkin ada semacam pendidikan khusus begitu teman-teman pengajar di lembaga keagamaan untuk mengantisipasi hal seperti ini? Kalau itu ada apa, institusi kan harus membawahi institusi pendidikan seperti itu. Ya, bantu kita ada hal sebenarnya nggak perlu hal yang tidak harus ada evaluasi ke institusi pendidikan itu dan satu lagi menempatkan anak atau siswa itu sebagai subjek yang harus didengar. Nah ini kalau bisa ada konselor sebaya misalnya yang mendengarkan apa sih masalahnya dan itu harus direspon cepat ketika misalnya ada sinyal ada masalah. Institusi terkait harus merespon cepat karena hal seperti ini sangat-sangat krusial apalagi anak kan di dalam posisi tidak merdeka untuk apa namanya membela diri karena istilahnya para korban itu mengikuti jalan penyalahgunaan kedudukan terus ada hubungan relasi kuasa antara apa namanya orang yang harus mendidik tetapi memanfaatkan situasi dan menyalahgunakan keadaan. Siap. Pak Nasrullah, terima kasih sudah berbincang dengan Pro 3. Kita kembali siapa? Semoga nanti dengan kesempatan kita bisa berbincang. Ya, Terima kasih.
Nasrullah, Ketua Hukum dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah. Siaran bertiga dari Jaringan Nasional ini juga bisa Anda ikuti 24 jam di Kota MD 104,8 FM, Samarinda 93,3 FM, Kendari 1,6 FM, dan Kami 94,4 FM, Mataram 9,3 FM. Bisa Anda dengar dan lihat lewat aplikasi RRI Playgo atau portal www.rri.co.id. Berbagai isu aktual dan beragam topik yang menarik yang menjadi trending dan berkembang di masyarakat. Menyajikan narasumber dan konten diungkap secara mendalam dan berbalas tuntas. Sudah bersama kami, yaitu Kepala Staf Kepresidenan nanti akan berbincang seputar radikalisme dan juga terorisme. Bagaimana? Simak Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat dalam dialog bertiga. Dialog bertiga Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai 10 pagi waktu penyidik direkturat menjadwalkan ada pemeriksaan dalam penyidikan dan pesawat dan senjata milik yang kepala biro penerangan masyarakat Mas Polri Irjen Laporan atas bahwa pemeriksaan masih disebut berbalas sebagai kemudian juga dipenuhi hingga koordinasi keberangkatan dan kepulangan para jemaah haji dari tanah itu nanti. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Malang juga mendoakan jemaah calon haji dalam keadaan sehat, aman dan melaksanakan ibadahnya dengan nyaman menjadi haji yang mabrur. Bagi kabar misalkan pemerintah memberikan fasilitas untuk transportasi dan diberikan pelaksanaan yang tepat sampai kembali sebesar 1,2 miliar. Jadi saya sebenarnya tidak pelaksanaan.
juga. Nah, informasi laporan air yang hari ini berlangsung semarak UMKM Pantura di Pendopo, Malaysia. Kami dilaporkan Arif Arif. Ya, pendengar, sejak kemarin sampai dengan hari ini di lingkungan Pemda Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah sedang dilaksanakan pameran atau UMKM wilayah Pantura yang diikuti oleh ratusan UMKM di wilayah Kabupaten Tegal dan di luar Kabupaten Tegal, termasuk dari dinas instansi OPD dan juga beberapa instansi lainnya, ada BPHP Kabupaten Tegal, ada Kapolres dan Pol, juga dari dinas pendidikan dan kebudayaan, ada dinas sosial, dan juga dari dinas dan kecamatan, di antaranya ada kecamatan Tujuh dan juga kecamatan Tujuan. Dan apa kami mencoba ke salah satu dinas di mana dari ketiga aspek WKB juga menyediakan pematangan UMKM yang tersedia di wilayah Kabupaten Tegal. Saat ini saya bersama dengan Ibu Ketua Elektronik dengan adanya pembuka UMKM di Kabupaten Tegal ini. Bagus Pak, jadi kita bisa lihat ya, kemudian juga bisa memamerkan produk-produk aplikasi kami yang ada di sini. Ini beberapa produk yang kami bawa, ada nasi jagung instan, ada nogedeng, ada kacang, bawang goreng, rengginang, sama sayur-sayuran, sedikit kan sudah banyak. Nah, tidak semuanya ke bawah, tetapi hanya untuk sampel, paling tidak supaya masyarakat juga mengenal bahwa ada banyak produksi di wilayah kami. Kalau peningkatan ekonomi di Betul Pak, kadang-kadang kalau di masyarakat itu banyak ada yang bisa produksi tapi kadang-kadang dengan masalahnya kan. Jadi event-event seperti ini sangat membantu. Jadi kita bisa memasang produk ada yang kemudian dikatakan anak dari dinas P3 AP2 dan KB Kabupaten Tegal yang bisa menyediakan produk-produk UMKM unggulan di Kabupaten Tegal, dan ini juga mendukung adanya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Tegal yang ke-422 tahun 2023 dari halaman Pemda Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Arif Rahman 3. Nanti kita akan pantau lagi bahwa dari Depok untuk Nusantara. Siaran internasional ini juga bisa Anda ikuti menjabat di kota ND 104,8 FM, Samarinda 93,3 FM, Kendari 91,6 FM, Nabire 94,4 FM, Mataram 94,3 FM. Bisa Anda dengarkan lewat aplikasi RRI Indo. www.rri.id. Interior pagi hari ini Anda bisa berbagi informasi juga. Cuaca mungkin juga ada agenda masyarakat, peristiwa-peristiwa penting untuk Anda. Anda bisa sampaikan dalam media pendapat pagi 021 352 3172 384 4545 384 384 untuk kami sebenarnya Anda juga boleh memberikan opini Anda atau komentar Anda terkait dengan topik-topik yang sudah kita ulas dengan Indonesia Menyapa Pagi. Silakan ya di line telepon Pro 3 Radio Republik Indonesia atau bisa juga melalui WA. Nanti kita akan sampaikan, akan kita data siapa saja yang sudah menyampaikan peristiwa-peristiwa penting atau informasi melalui WA Pro 3 ya dari kita menuju ke pendengar. Ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Pak Ahmad Abdullah, selamat pagi.
Ya, saya Ahmad Abdullah dari Kecamatan Ajasa, Gusur, Jawa Timur. Iya, Bapak. Jember gimana pagi ini, Pak? Cuaca Alhamdulillah, cerah ceria. cerah ceria. Secerah semangatnya Pak Ahmad misalnya pagi-pagi. Segar.